Oke, sobat, saya ingin berbagi tentang hal yang sangat mendasar atau ilmunya ecek-ecek lah, yang paling mendasar di bidang manajemen sumber daya manusia. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kata HR fundamental atau human resource fundamental. Sesuai dengan namanya, fundamental ini dasar, basic banget. Ya, di dalam memahami atau mengelola manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi, kita harus tahu hal yang paling mendasar yang disebut dengan HR fundamental ini. Ya, sesuai dengan namanya, ibaratkan sebuah rumah punya sebuah dasar atau fundamen. Ya, ada 5 HR fundamental yang perlu kita pahami bersama-sama agar minimal kita bisa menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia dengan baik di dalam sebuah organisasi. Apapun bisnis yang Anda jalankan, Anda tetap harus memanage yang namanya manusia atau orang. Jadi, jika suatu bisnis tersebut ingin sukses, maka orang-orang yang ada dalam bisnis tersebut haruslah punya kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia yang ada. Proses ini dimulai dari proses merekrut karyawan, mendevelop karyawan atau memberikan training kepada karyawan, dan dilanjutkan dengan proses membina pekerja agar mampu memberikan kinerja terbaiknya untuk perusahaan. Dan yang tidak kalah penting berikutnya adalah perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengelola sistem kompensasi atau imbal jasa dan pemberian benefit yang kompetitif agar tetap bisa mempertahankan orang-orang terbaik yang ada di organisasi, selain membina suasana kerja yang harmonis di antara karyawan tersebut. Setiap pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia haruslah terlibat dalam 5 pilar human resources management yang harus kita perhatikan dan kita akan bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah staffing, yang kedua adalah retention, yang ketiga adalah development, keempat adalah adjustment, dan yang kelima adalah managing change. Mari kita coba bahas satu persatu dari kelima pilar tersebut. Staffing ini adalah proses di mana kita menentukan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan atau diselesaikan oleh satu jabatan, termasuk juga menentukan karakteristik orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut. Selain itu, kita harus mengidentifikasi kemampuan ataupun skill yang dibutuhkan atau kompetensi yang diinginkan dari si pemangku jabatan untuk suatu posisi. Dalam staffing ini juga kita harus menentukan jumlah orang yang dibutuhkan dalam satu periode untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Selanjutnya, ini akan menjadi dasar dari sebuah proses merekrut orang-orang yang tepat untuk menempati posisi tersebut. Proses perekrutan ini bisa dilakukan dari dalam organisasi, yaitu dengan mempromosikan orang-orang tertentu yang potensi untuk menempati suatu jabatan atau merotasi orang-orang tertentu untuk mengelola kemampuan mereka sehingga orang tersebut bisa mampu memiliki kemampuan yang lebih mumpuni untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Jadi proses promosi juga merupakan bagian dari proses yang namanya staffing ini. Retention adalah suatu proses di mana kita menentukan orang-orang yang potensial yang ada dalam organisasi dan memastikan mereka tetap berada dalam organisasi. Tidak hanya orang-orang yang potensial, tetapi juga kita harus mempertahankan orang-orang yang kita anggap penting dan dibutuhkan demi kelangsungannya berjalannya organisasi. Pilar kedua ini juga mencakup reward employees, yaitu suatu proses di mana kita menghargai orang-orang yang telah bekerja dan berkontribusi kepada organisasi dalam bentuk finansial maupun non-financial. Dalam pilar retention ini ada satu bagian yang disebut dengan ensure good relationship, yaitu proses di mana kita memastikan orang-orang yang ada di dalam organisasi memiliki hubungan atau relationship yang baik, baik itu hubungan antara atasan bawahan, antara rekan kerja dengan rekan kerja, termasuk juga hubungan atasan dan bawahan atau pemilik bisnis. Dan yang terakhir adalah maintain healthy environment, di mana kita memastikan semua karyawan yang bekerja ada dalam kondisi yang sehat, di dalam lingkungan yang sehat pula,
sehingga mereka mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Pilar ketiga, development. Di sini kita harus memastikan bahwa proses development atau pengembangan yang kita lakukan, termasuk proses training yang kita lakukan, sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan skill atau kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Berikutnya, pilar keempat, adjustment. Di sini kita harus memastikan bahwa organisasi telah menerapkan aturan-aturan atau policy yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berada di dalam satu wilayah organisasi, yaitu di negara di mana organisasi tersebut beroperasi. Di Indonesia, hal ini bisa tercermin dari pembentukan atau penyusunan peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama yang tidak bertentangan atau sejalan dengan Omnibus Law yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pilar kelima yaitu managing change. Dalam organisasi yang dinamis selalu terjadi yang namanya perubahan. Perubahan ini tidak dapat kita hindari karena ini adalah bagian dari sebuah tata kelola organisasi di mana kita menyesuaikan diri dengan keadaan, ekonomi, lingkungan, dan juga teknologi yang terus berubah. Jadi proses perubahan ini harus kita manage dengan sedemikian rupa agar sejalan dengan kepentingan organisasi. Kembali saya tekankan di sini bahwa tanggung jawab yang ada dalam pilar-pilar tersebut bukanlah tanggung jawab HR semata, tapi tanggung jawab utama dari kelima pilar tadi ada di tangan line manager. Dan HR harus berpartisipasi aktif dalam hal ini untuk memastikan line manager menjalankan fungsi-fungsinya sehingga kelima pilar tersebut dapat berdiri dengan kokoh sehingga organisasi bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dan tetap profit sehingga bisnis juga tetap berjalan yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan karyawan di perusahaan tersebut. Oke sobat, demikian sharing singkat tentang 5 pilar HR fundamental. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau informasi ini berguna dan kira-kira bermanfaat bagi teman-teman yang lain, silahkan berbagi share video ini. Terima kasih.